Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Mengucap syukur pada Tuhan kita sampai terus boleh hari ini ada, karena semua adalah kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya Reinhard dengan Saudara Hansen, kita akan sama-sama membahas mengenai lanjutan pembacaan kitab kita, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 27 sampai 44. Saudara sekalian, juga Saudara Hansen, kita akan ambil satu ayat, yaitu Kisah Rasul 27 ayat 35 yang berkata, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara sekalian, oleh karena ayat ini kita bisa ambil satu judul, yaitu ketenangan Paulus. Saudara Hansen, apa yang bisa kita dapatkan atau mungkin bisa menjadi terang untuk kita semua mengenai ayat juga judul ini? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara telah memberikan kata-kata pembuka, dan kita bersyukur melalui kita membahas tentang kisah Paulus, terutama ketenangan Paulus di dalam menghadapi situasi yang saya rasa sangat sulit, ya. Tapi dia tetap tenang dan dia tetap bersandar kepada Allah dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ini, kita sebenarnya melihat posisi Rasul Paulus adalah seorang yang dibelenggu, seorang yang ditawan, cenderung orang yang ditahan ya, atau ditawan. Ini pasti penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ya. Tetapi kalau kita lihat, justru Paulus ketika dia berada di dalam penawanan, dijaga dengan begitu banyaknya prajurit. Tetapi ketika menghadapi satu situasi yang mendadak ya, yaitu ada ombak dahsyat ya, dan juga perasaan takut akan kehilangan nyawa, bersama dengan seluruh anak buah kapal di sana, ya, harus memberikan satu keputusan yang cepat. Harus bagaimana supaya mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tapi di sini saya membaca kisah seorang Rasul Paulus yang begitu tenang, begitu tentram, tidak khawatir, melainkan dia tahu bahwa perjalanannya ini adalah di dalam kedaulatan Tuhan ya, dan juga untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi pesan yang saya bisa ambil dari kisah ini adalah roh yang tenang sangat berguna bagi kehidupan rohani kita. Roh yang tenang akan membuat kita juga menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Saya rasa ini juga hal yang sangat cocok untuk kita terapkan pada kondisi hari ini. Situasi yang tidak menentu, baik dari segala kesehatan, segi ekonomi, dari segi kondisi rakyat Indonesia hari ini. Sudah sewajarnya kita tidak tenang. Tetapi kehadiran kita sebagai orang Kristen di tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kita perlu menampilkan kehidupan seorang yang bersandar, seorang yang punya Allah, seorang yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi, melainkan justru mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika situasi memburuk, kiranya roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan, tidak berhenti melayani Tuhan, tidak berhenti dalam membaca Alkitab. Karena kita tahu kepada siapa
kepada Tuhan yang kita percaya. Kita tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Dan yang pasti kita perlu memastikan, kita pastinya perlu memastikan bahwa kita ini berada di dalam kehendak Allah. Hidup kita seturut dengan kehendak Allah, seperti Rasul Paulus. Demikian juga kiranya sikap kita. Semoga ini memberkati kita, saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi saudari, tadi Saudara Hansen sudah menjelaskan juga membahas bagaimana mengenai ketenangan Paulus ini. Ya, kita bisa ambil satu sikap ya seharusnya agar kita bisa memiliki ketenangan yang sedemikian adalah kita perlu berlatih ya di dalam roh kita menjamah Tuhan ya, sama seperti yang apa Paulus lakukan ya. Paulus teladankan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa juga melihat satu perkataan ya. Ada satu perkataan yang sangat baik dari satu saudara kita. Dia berkata bahwa satu roh yang tenang sangatlah berguna bagi kehidupan rohani. Sebaliknya, tidak ada satu perkara yang lebih dapat menghambat kekuatan dan keberhasilan rohani daripada roh yang gelisah dan khawatir. Jadi hari ini ketika mungkin ada perkara maupun situasi yang kita hadapi, kita akan lewati ya saudari sekalian, pendengar Emana, tapi kita harus belajar ya. Saya sendiri juga belajar bagaimana terus memiliki roh yang tenang ya di hadapan Tuhan, berdoa, memohon supaya bagaimana hari ini situasi dan kondisi bisa dibawa kepada Tuhan. Amin. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan, Hansen. Apakah ada lagi yang mungkin mau ditambahkan? Kalau sudah tidak ada, juga boleh ditutup dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita mempersembahkan diri kita kembali menjadi orang yang tenang, berlatih hidup di depan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Seburuk apapun situasi di sekitar kita, kiranya hidup kita itu memiliki sauh yang kuat. Ya, kita menambatkan iman kita kepada diri Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur teladan Paulus menyadarkan kami situasi yang tidak menentu pada hari ini justru membuat kami perlu banyak datang kepada Tuhan, tinggal di depan Tuhan dengan roh yang tenang, bersekutu dengan Tuhan. Sungguh Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, jagalah kami. Hidup kami dengan Engkau tidak ada sekatan. Kami tidak berjarak dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami diri-Mu sebagai batu karang kami. Engkaulah gunung batu kami. Kepadamu-lah kami berharap. Kuatkanlah setiap saudara-saudari di dalam pergumulan mereka. Biarlah kisah Paulus ini boleh menjadi teladan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Johansen untuk doa juga kesimpulannya. Karena itu saudari, kita sampai di sini. Moga Tuhan merahmati dan menyertai kita masing-masing yang mendengar. Oleh karena itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan tetaplah berdoa juga bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.